Oke, sekarang kita lanjut ke desain geser. Sebelum kita masuk, ini ada yang nanya masalah pas nurunin momen ini. Loh, di sini kan ada M1 sampai M6, ada 6 momennya. Tapi ini kita kalau di analisis struktur cuma ada 3. Cuma ada yang ini sama ini. Nah, terus yang ininya yang mana? Yang M4, M6 sama M5. Jadi gini, pertama dari yang analisis struktur ini kita turunin kan. Ini kita turunin. Nih, ini analisis struktur yang biru nih ya, yang analisis struktur. Ini kita turunin. Misalnya kita turunin 20. Nah, dia ternyata nggak boleh karena ya ini dia. Jadi kalau yang analisis struktur ya dia cuma punya 3. 1, 2, sama 3. Berarti buat syarat yang di tumpuan itu, syarat yang ini, nih, yang ini, yang mana? Oh, salah, yang ini itu nggak ada kalau di analisis struktur. Nah, selanjutnya M4, M6 sama M5 itu sebenarnya kapasitas dari tulangannya. Nah, guys, terus untuk yang di bawah ini ya. Ini kalau kita ambil di buku pegangan beton, ini ada kasus 2. Ini ceritanya ada B, ada D sekian. Terus ada AS aksen, aduh nggak ada gambarnya ya. Udah, pokoknya ada AS aksen sekian, AS sekian. Nah, ini penapang ini kita cek momen lenturnya. Hasilnya ternyata dapat sekian. Ini itu ditaruh di sini. Untuk yang tumpuan kiri. Terus dicek lagi ya di tumpuan kanan berapa, taruh di sini. Tumpuan yang lapangan kanan itu berapa, taruh di sini. Oke ya, jadi ada 3 kali kita harus selesaiin proses kayak gini. Harus selesaiin. Nah, udah gitu yang jadi pertanyaan, ini yang di atas apa sih? Sebenarnya gini, kan kalau yang di bawah itu misalnya konfigurasinya begini, 8D13 sama ini aku mau 0 lah. Nah, terus buat yang atas itu sebenarnya gini, tinggal dibalik. Jadi yang tulangan ini di bawah. Jadi ini P13. Nah, jadi tinggal dibalik ini, dibalik tulangan dibalik ya. Yang atas jadi di bawah. Udah gitu dicek kapasitas lenturnya berapa. Udah dicek, dimasukin ke sini. Sama yang lapangan juga dibalik. Yang tulangan di atas dijadiin di bawah, yang bawah jadiin di atas. Dihitung dapat momennya berapa, taruh di sini. Yang ini juga taruh di sini. Jadi itu ya maksudnya. Ada 2. Sebenarnya ini harusnya dijelasin sama Reza. Udahlah, singkat kata begini. Tanya Reza gimana cara baliknya. Udah gitu dimasukin nilai-nilainya. Terus diredistribusi, jangan sampai ada kata no. Udah. Buat geser, syukur Tika udah nyoba, jadi tanya ke dia aja nanti. Tapi gini Tik, buat ngerjain beton kita kali ini sebenarnya nggak bisa kalau kita itu cuman nyontoh, cuman ngapal itu. Ya, andai kata bisa itu sulit. Soalnya kenapa? Soalnya sebenarnya gini, kita itu di beton 2 ini merdeka. Kita nggak harus ngikutin dari A ke B, B ke C, C ke D itu enggak. Beliau cuma ngasih pokoknya begini, ada acuan, pokoknya tetap begini. Sisanya terserah kita bagaimana cara ngerjainnya. Jadi sebenarnya kita di sini tuh merdeka, Rek. Merdeka, nggak harus terpaku sama oh itu yang benar begitu, oh yang begini benar enggak. Oke, so kamu bagaimana caranya terserah. Cuman aku merdekanya begini. Jadi setelah ini diikutin hasilnya tuh, nah ini grafik geser kita itu ini. Maksudnya apa? Jadi ini gaya geser yang harus dipikul sama si strukturnya. Mungkin pertanyaannya nanti pertanyaannya ada gini. Kan geser ada plus ada minus. Iya, itu kan cuma nunjukin arahnya aja. Ini ada plus, ada minus. Ini begini, iya, soalnya ini bebannya terdistribusi merata lah. Kalau kita kan nanti tergantung SSD kita kayak gimana. Kan gitu. Tergantung SSD kita, juga tergantung sama momen kapasitas kita. Itu yang di slide ini. Kenapa tergantung sama momen kapasitas? Yang ini loh, yang ditambah-tambahin ini gaya lintang. Jadi itu, jadi nggak bisa dipakai yang acuan kayak gini, nggak bisa.
Oke, singkat cerita, Tik, ini gaya geser yang harus kita pikul. Oke, udah. Nah, ini yang 85 ini theta Vc. Theta Vc itu yang ini, kapasitas geser dari beton. Aturannya kan gini, jika ada gaya geser yang di bawah dari theta Vc atau kapasitas geser dari beton, itu kita pakai tulangan minimum, kan begitu. Nah, kalau di kita ini nih, theta Vc itu ini. Lah, habis itu tinggal kita masukin aja. Misalnya buat nyari di. Nah, habis itu kalau ada gaya geser di bawah theta Vc, kita boleh pakai sengkang minimum. Ini segini kalau minimumnya. Kita bisa pakai 250 buat sengkang minimum. Oke? Jadi yang paling minimum itu ini. Udah gitu sisanya. Misalnya di tumpuan kanan, ini kan 172, ini kita masukin 172 gaya gesernya. 172. Nah, ingat ya, satuannya Newton. Hasilnya sekian. Nah, S itu ini. Logika sederhananya dia semakin rapat, gaya gesernya semakin tinggi. Ini coba ya, ini coba kita ganti 200.000. Nah, dia harus 84. Jadi semakin tinggi gaya gesernya, kita perlu jarak yang lebih rapat. Atau kalau nggak mau jarak yang lebih rapat, tadi berapa? 172. Atau kalau nggak mau jarak yang lebih rapat, sengkangnya kita gedein. Ini kan P10. Coba kita ganti sama P12. Nah, P10-nya nurun kan? Intinya begitu. Oke? Yang ini S minimum, ini theta Vc. Daerah di bawah theta Vc itu boleh pakai sengkang minimum. Ini ya. Daerah yang di atas apa namanya? Theta Vc dipilih gaya geser mana yang mau kamu desain. Ini kan yang tertinggi kan 172, masukin ke sini. Oh, berarti daerah yang di sini ini kan berapa ini? Antara 0,59 sampai 1. Ingat ini rasio ya, panjang rasio. Berarti di 0,6 sampai 1 itu harus dipasang sengkang sebesar jaraknya ini 100 mm. Perlunya 100,3 kan nggak mungkin, makanya kita bikin 100 mm. Gitu, Tik. Dicoba aja dulu. Buat yang bingung sama notasi, sebenarnya di sini udah ada. Ini tuh apa, ini apa itu, ini udah ada. Ini juga kan kayaknya udah cukup jelas. Mometer faktor ini simbolnya MU. Kalau misalnya masih, nah ini apa, P aksen itu apa, ini kan udah ada ininya, udah ada keterangannya, ada gambarnya juga. Kalau masih nggak paham juga, butuh referensi lagi, coba aja lihat di SNI. Ini notasinya udah sama. Ada beberapa yang nggak ada, tapi itu paling cuma 1-2 lah, karena itu definisi sendiri. Oke ya.